Oke Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Saya Mikael Randuksi Silalahi, mahasiswa Universitas Microskill yang sekarang semester 6. Izin berkenan waktunya Pak, saya boleh perkenalkan diri Bapak? Oleh saya Kevin Lauli, saya pendeta di salah satu gereja Nias. Saya dari Nias. Oh, siap Pak. Sebelumnya ini yang saya wawancara ini terkait tentang agama ya Pak, tentang kerukunan umat beragama. Yang saya pertanyakan ini Pak, bagaimana sih kita Kristen ini konsepnya untuk dalam yang diajarkan di Kristen Protestan ini tentang kerukunan itu Pak, kerukunan beragama Pak, antar umat kita yang berbeda. Iya, terima kasih pertanyaannya. Umat Kristen itu, umat Kristiani itu adalah memiliki ajaran memiliki ajaran untuk kemudian menjaga kedamaian ya dimanapun lah berada, karena kan umat Kristen itu kan dipanggil untuk menjaga solidaritas ya, solidaritas juga kedamaian bagi lingkungan dimanapun dia berada ya, walaupun dia berada di lingkungan Kristiani, di lingkungan yang non Kristiani, dia patut patut menjaga ya kerukunan dimanapun yang berada. Artinya bahwa umat Kristen itu tidak menjadi sumber konflik ya, sumber konflik atau sumber permasalahan. Dia umat Kristen itu dipanggil untuk saling mengasihi, gitu ya, saling mengasihi. Dan juga ya Tuhan Yesus juga Tuhan kita mengajarkan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus saling mengasihi. Nah, berkaitan dengan hal itu, kemudian memang sulit ya bagi kita manusia, bagaimana sih kita tidak bersuara begitu jika ada orang yang menindas barangkali begitu. Jadi orang Kristiani itu kan juga harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya di negara Indonesia. Artinya bahwa umat Kristiani itu bertindak sesuai dengan hukum yang ada. Jadi tidak membabi buta, tidak bertindak secara kriminalitas. Itu sangat tidak baik. Dan itu juga ya, sangat tidak etis lah, apalagi kita umat beragama. Jadi sekali lagi umat Kristen itu adalah umat yang dipanggil untuk menjaga keseimbangan sosial masyarakat dan juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Gitu kira-kira. Baik Pak, terkait konflik nih Pak, apa sih yang diajarkan di umat Kristen Protestan ini terkait menanggapi konflik yang sering terjadi di lingkungan masyarakat? Iya, konflik itu kan sesuatu yang terjadi ya, itu natural, dan kita tidak akan bisa hidup di bumi ini tanpa konflik. Segala sesuatu, di rumah pun ada konflik, sekolah pun ada konflik, gereja pun ada konflik. Jadi berkaitan dengan hal itu, menanggapi hal itu, bahwa konflik itu kita akan, maksudnya orang Kristen itu akan selalu hidup berdampingan bersama dengan konflik. Jadi konflik itu kalau ditanggapi secara positif sebenarnya itu akan mengasah batin ya, mengasah batin, mengolah asa juga bagaimana menghadapi konflik itu secara positif. Karena biar bagaimanapun ketika ada konflik sebenarnya itu justru akan mempertajam kita bagaimana kita menghadapi masalah itu. Itu bagi orang yang bisa berpikir secara kritis ya. Nah, umat Kristiani itu dipanggil sekali lagi bukan memperparah keadaan konflik. Kalau boleh, mereka itu dipanggil untuk ya mempersempit ruang konflik itu dengan ajaran kasih. Ya, karena juga Kristus demikian ya, dia mati bagi kita bukan semakin memperparah, tapi kan mempersempit ya ruang konflik itu antara kita dan juga Allah. Sama juga dengan kita dalam dunia sehari-hari kan makin banyak konflik. Jadi kehadiran umat Kristen itu bukan memperparah keadaan, tapi kita menanggapi dengan positif. Artinya di tengah-tengah konflik itu pun ada sebenarnya solusi kalau kita mengandalkan Tuhan sebetulnya. Jadi sekali lagi bahwa orang Kristiani harus menanggapi konflik itu dengan positif dan juga tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, supaya sekali lagi kita hidup dengan tertata, rukun dan tada. Ya istilahnya hidup yang tidak karu-karuan begitu. Jadi sehingga hidup kita ini aman, sejahtera dan sentosa.
Kira-kira demikian. Oh, baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama. Selamat malam Bro. Malam. Izin berkenan Bro, saya Mikael Randu Silalahi, mahasiswa Universitas Mikroskill semester 6. Izin berkenan saya wawancara Bro. Baik. Boleh perkenalan? Oke, nama saya Robert. Nah, saat ini saya dipercayakan untuk mengembalakan di salah satu namanya Young Dart sebagai tim leader di sana saat ini. Baik Bro, ini saya wawancarai terkait dengan kerukunan di umat beragama Kristen Protestan ya Bro. Ya. Menurut Koko bagaimana konsep kerukunan antar umat beragama? Konsep kalau secara secara mungkin ajaran kami mungkin mengajarkan kita punya satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa gini, kasihlah sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi Tuhan juga ingin kita semuanya itu memiliki ibaratnya punya kasih, terus bisa menerima satu sama lain, dan tentunya kasihlah mereka sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kalau tanggapan Koko terkait konflik di masyarakat tentang perbedaan agama ini? Oke, konflik itu bisa terjadi, pasti tentunya ada perbedaan pemahaman, pemikiran, terus juga mungkin beda namanya sudut pandang. Tapi satu hal, ini semua bisa kita rangkum, semua ini bisa ada solusinya ketika seseorang tuh punya visi yang sama, misi yang sama. Ketika orang tersebut punya visi yang sama, walaupun jawabannya itu berbeda atau mungkin pola pikir mereka semuanya itu mungkin berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, satu visi yang sama, pasti itu akan sinkron. Memang pasti ada konflik, tapi konflik itu mungkin pasti akan minimalisir gitu, nggak sebanyak. Mungkin kita bisa meredam semuanya ketika kita punya satu visi yang sama. Baik, terima kasih Lord. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam Kak, perkenalkan saya Mikael Randu Silalahi, mahasiswa semester 6 di Universitas Mikroskill. Izin berkenan Kak, apakah saya bisa mewawancarai Kakak? Sebelumnya boleh tahu Kak nama dan apa? Perkenalkan, nama saya Claudia Songkotan. Saat ini sedang menjabat sebagai Vikaris di GPB Philadelphia Medan. Baik Kak, ini yang saya wawancarai terkait kerukunan beragama dalam agama Kristen Protestan. Sebelumnya Kak, apa sih pengertian kerukunan dalam agama Kristen Protestan itu Kak? Kerukunan dalam agama menurut kekristenan ya, bagaimana kita bisa hidup berdampingan ya, hidup berdampingan dengan berbagai macam agama yang ada. Secara khusus di Indonesia kita tahu ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia, dan itulah tugas kita sebagai Kristen. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan mereka, kita bisa hidup rukun dalam artian kita hidup dalam damai, hidup dalam kasih, tanpa ada perpecahan di dalamnya, tanpa ada konflik. Baik nih Kak, terkait konflik nih Kak, apa sih tanggapan Kakak tentang konflik beragaman di Indonesia ini, tentang konflik agama, dan apa yang diajarkan di Kristen itu untuk menghindari konflik itu? Terkait konflik biasanya itu terjadi karena adanya sifat eksklusifisme, dalam artian kita menutup diri terhadap perbedaan yang ada. Dan mungkin sudah sering kita jumpai ya, di Indonesia sering terjadi konflik antar agama, dan mungkin yang baru-baru marak terjadi di Sukabumi. Dan bagaimana sikap yang harusnya kita lakukan sebagai orang Kristen? Kembali lagi, hukum kasih ya. Kita diajarkan untuk bisa saling memaafkan ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik dari dari agama-agama lain. Yang itu yang harus kita terapkan sebagai orang Kristen. Bagaimana kita bisa bersikap inklusif, terbuka terhadap perbedaan agama untuk menghindari konflik. Kemudian ketika kita berhadapan dengan konflik, maka terapkan kasih itu. Kita memaafkan mereka dan terus melakukan yang terbaik. Gitu ya. Baik, makasih ya Kak atas waktunya. Selamat malam Kak. Terima kasih. Selamat sore Bante. Sore. Izin Bante, saya Mikael Randu Silalahi, mahasiswa Universitas Mikroskill. Izin mewawancarai Bante. Boleh perkenalan? Nama Badi Cila. Baik Bante, ini yang saya wawancarai terkait dengan kerukunan umat beragama. Yang pertama itu apa sih kerukunan beragama itu dalam ajaran agama Buddha? Di dalam agama Buddha, kerukunan itu adalah kita
bisa saling menghargai, memahami, dan bisa saling mengalah, tidak menciptakan isu-isu yang tidak benar, menjalankan nilai-nilai moralitas, etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang bisa menciptakan harmonisan. Tidak melihat perbedaan, tidak menganggap apa yang kita yakini itu benar, yang diyakini orang itu salah. Perlu kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Perlu kita selalu introspeksi diri. Jangan melihat keluar kesalahan-kesalahan orang lain. Dengan itulah kita bisa menciptakan keharmonisan dalam berbangsa. Pertanyaan berikutnya ini penting terkait dengan banyaknya agama di Indonesia, tentang kerukunan agama, menghindari konflik itu apa yang diajarkan dan apa sih tanggapan Bapak? Ya, untuk menghindari konflik biarpun banyak agama di Indonesia, ya kan? Ya, harus saling menjaga agama masing-masing, tidak menghakimi agama orang lain. Harus bisa menghargai perbedaan. Apa yang kita yakini yang tadi Bante sampaikan, apa yang kita yakini benar belum tentu orang lain benar. Jangan memaksa kehendak, jangan jadi fanatik. Kita harus selalu toleransi. Dengan kita bisa menghargai, memahami, dan kita bisa menerima perbedaan, nah itulah yang bisa menghindari konflik-konflik yang terjadi. Selama ini konflik ini kan terjadi karena ada oknum-oknum yang merasa paling benar, paling baik, sedangkan pihak lain tidak bisa menerima, timbul kebencian, merasa pihak lain itu salah, tidak benar. Di sanalah baru bisa timbul konflik. Jadi dalam agama kita tidak ada itu. Agama kita mengajarkan cinta kasih sayang. Semua makhluk sama. Makanya kan ada agama Buddha itu kan ada salah satu sutta itu yang menyebutkan sabisata wawantu sukitata. Semoga semua makhluk bahagia. Kita mendoakan makhluk bukan cuma kita aja, semua makhluk. Binatang pun iya, musuh-musuh kita pun iya, orang tua kita pun iya. Kita mendoakan semua, semoga berbahagia. Dengan gitulah baru bisa tercipta yang akan bisa menghindari konflik. Yakin? Terima kasih.